tentang Santo Yohanes Baptista de la Salle pengaku iman. Ia adalah anak sulung dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Mereka dari Perancis. Kekayaan orang tuanya menjadi jaminan tokoh bagi masa depannya. Orang tua bercita-cita agar Baptista menjadi seorang ahli hukum. Untuk itu semenjak kecil Baptista telah menerima pendidikan di rumah di bawah bimbingan seorang ahli hukum. Neneknya pun cukup berpengaruh selama tahun-tahun awal kehidupannya. Pendidikan awal dalam keluarga ini berhasil menanamkan dalam dirinya kemampuan menilai makna kekayaan keluarganya sebagai sesuatu yang fana belaka. Baptista sebaliknya lebih tertarik pada kehidupan rohani. Semenjak kecil ia tertarik menjadi seorang imam. Semenjak besar Baptista menjalani pendidikan calon imam di seminari Saint Sulpicius di Paris, tapi pendidikan dan persiapannya untuk menjadi imam itu dihentikan sementara karena orang tuanya meninggal dunia. Ia terpaksa meninggalkan seminari untuk kembali mendampingi adik-adiknya di Reims, kota kelahirannya. Dua orang saudaranya kemudian menjadi imam dan saudarinya Rosemary menjadi biarawati Serikat Santo Agustinus. Aduh, hebat ini. Beberapa tahun kemudian Baptista kembali ke seminari dan ditabiskan menjadi imam. Tahun 1778 sebagai imam baru ia bekerja di Katedral Reims. Perhatiannya pada pendidikan kaum miskin sangatlah besar. Seorang rekan imamnya yaitu Pater Roland, seorang imam yang saleh mempunyai minat yang sama dengan dalam pendidikan kaum miskin, terutama anak-anak wanita yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pater Roland telah mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak ini dan mengorganisir sekelompok guru dalam sebuah perkumpulan yang disebut perkumpulan suster-suster dari anak-anak Yesus. Baptista diminta oleh Pater Roland untuk membantu membina suster-suster itu. Sementara itu Nyonya Maylever yang mempunyai hubungan dengan keluarga Baptista ingin mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak lelaki yang miskin di Reims juga. Untuk maksudnya dia bekerja sama dengan seorang awam yang saleh, Adrien Neil, dengan sebuah surat pengantar dari Nyonya Maylever kepada pemimpin perkumpulan suster-suster dari kanak-kanak Yesus. Neil tiba-tiba ada itu untuk mengadakan pembinaan kepada mereka. Pastor Baptista segera merasakan pentingnya rencana ini. Dua orang lainnya telah membuka sebuah sekolah kecil di paroki Santo Mauritius pada tanggal 15 April tahun 1670. Sekolah ini dimulai dengan sukses, tapi Neil yang ingin memperluas kegiatannya bersikap diam. Banyak kali absen dari tugasnya. Tentang hal ini Baptista merasakan suatu tanda buahnya, tanda bahaya. Tapi sebagai seorang guru yang tulen, ia tetap tabah dan teguh sambil berusaha mengumpulkan beberapa guru muda di rumahnya. Ia mendidik guru-guru muda itu menjadi guru-guru yang benar dan tangguh, beriman, ramah, dan bertanggung jawab demi keberhasilan pendidikan anak-anak itu. Guru-guru muda yang berhasil dikumpulkannya menjadi perintis Lembaga Baptista tahun 2020, tanggal 24 Juni 1680. Baptista mendirikan perkumpulan Bruder sekolah-sekolah Kristen. Sistem pendidikannya disusun dalam statuta sekolah-sekolah Kristen. Kerasulannya di bidang pendidikan kaum muda, terutama yang miskin, sampai kini masih diteruskan di berbagai negara. Lembaga pendidikannya tersebar di Paris dan tahun 1699 di Saint Denis tahun 1709. Ia diterima oleh takhta suci pada tahun 1725. Baptista juga mendirikan sebuah seminari untuk mendidik para bruder dan yang lain untuk berkarya di antara para bangsa di Irlandia yang datang ke Prancis sesudah revolusi melawan para bangsawan Inggris tahun 1688. Baptista juga membuka sekolah teknik dan sekolah rehabilitasi untuk anak-anak nakal. Baptista dikenal sebagai seorang imam yang rendah hati, rajin berdoa dan bertapa. Kepemimpinan atas tarekat yang didirikannya diserahkan kepada seorang bruder muridnya yang sering memusatkan perhatian pada kehidupan rohani dan menulis banyak buku pendidikan. Setelah lama mengabdi gereja Baptis, akhirnya dia meninggal 7 April 1719
Tepat pada hari Jumat Agung, ia digelar kudus tahun 1900 dan dinyatakan sebagai tokoh pelaran para guru pada tahun 1950. Dari sinilah cerita kisah tentang Yohanes Pembaptis de la Salle yang menjadi seorang guru, imam, tapi juga guru yang mendidik anak-anak muda dengan baik-baik sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam diri sebagai seorang imam. Ibu bapak dan sekalian, mudah-mudahan kita menjadi guru yang baik juga untuk anak-anak kita, terutama kaum muda kita.